Salam suksma Angling Dharma. Selamat sore menjelang petang kepada semua para sinar, para abdi, para utusan, para pengayah, para pengiring, para kesatria, para prajurit, para laskar Angling Dharma Bali Dwipa, para kesatria penegak, pembela, pelindung, dan juga pembela Dharma. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dilancarkan rezekinya dan diberikan kemudahan dalam segala hal sesuai karma kalian masing-masing. Waktu petang menjelang sore ini ada di pesanggrahan, selalu berdoa kepada kalian semua, walaupun kita secara lahir berjauhan, tapi batin tetaplah kita ruket, tetaplah kita kuat, tetap menyatu. Karena sejatinya spiritual itu adalah suatu bentuk keyakinan bahwasanya roh kita dengan roh yang lain adalah sumber yang sama, termasuk fisik kita ini adalah titipan. Jadi kalau kita sudah bisa menyatukan spiritual dengan baik, otomatis roh jiwa kita, alam pikiran kita itu akan mudah kita transfer ke alam pikiran orang maupun kepada siapapun. Yang penting gelombang yang kita pancarkan adalah yang positif. Kalau kita punya jiwa tulus, jiwa betul berserah diri yang luar biasa, rohani kita sudah bersih, sudah suci, kita asah dengan banyak mendengarkan nasihat rohani yang sudah guru itu sering ajarkan, otomatis niscaya rohani kalian akan semakin terang, bersih, jiwa hati kalian semakin terang, dan pancaran gelombang itu akan bisa menembus alam-alam yang lebih tinggi, yang lebih agung, tempat beristananya para dewata. Dengan gelombang spiritual rohani yang baik, pancaran energi kita akan bisa mencapai tentunya ke titik-titik yang lebih jauh. Tapi kalau kita rambatan gelombang energi kita terbatas, kan namanya sudah terbatas, sempit atau mungkin pendek, otomatis kan hasilnya juga tidak kurang bagus. Coba kalau kita sudah rajin mengasah rohani, ibarat kita antena kita sudah powernya semakin kita tingkatkan, tempatnya sudah semakin tinggi, kan frekuensi itu, jadi yang dijangkau itu kan semakin luas. Jadi kan pancaran itu menyebabkan kita akan mendapatkan sesuatu pantulan juga, hal yang positif. Jangan kita memantulkan hal yang negatif. Jadi kuncinya para sinar belajar spiritual adalah bentuk daripada kesadaran diri, keyakinan dan ketulusan bahwa kita hidup tidak akan mungkin kita hidup hanya mengandalkan hukum lahir saja. Hukum lahir sangat terbatas. Tapi kalau kita bicara hukum spiritual, hukum ketuhanan, hukum rohani, tentunya pancaran rohani kita, sejauh mana ketulusan kita, kesucian, kebersihan hati jiwa kita dan keyakinan, nanti biarkanlah beliau yang mengelola, yang mengatur. Karena manusia sejatinya kan tidak bisa mengatur, apalagi menentukan apa yang kita harapkan, inginkan. Kuncinya kita adalah banyak berserah diri. Karena ajaran kita kan ajaran suksma, banyak bersyukur, banyak berserah diri. Syukur atas adanya suksma, roh jiwa atau atman, Tuhan yang alam jiwa kita. Suksma bersyukur, terima kasih atas semua apapun pemberian Tuhan, itu anugerah. Hanya dengan lewat banyak bersyukurlah hidup kita akan jauh lebih tenang. Asal kita tetap berusaha, banyak berserah diri, pasti ada jalan. Hanya orang-orang banyak berjiwa bersyukurlah hidupnya akan jauh lebih tenang daripada orang-orang jiwanya terlalu banyak mengeluh, banyak menuntut, apalagi orangnya malas. Intinya kita sabar mengikuti proses, jangan hasilnya itu yang kita pikirkan sekali. Tapi kalau prosesnya kita tidak mau jalanin, tidak mau kita ikutin, tidak disiplin, bagaimana kita bisa mencapai apa yang kita inginkan? Banyak orang ingin sembuh, banyak orang ingin sukses, banyak ingin selesai masalahnya, tapi dia tidak mau tekun, sabar mengikuti proses bagaimana harus dijalanin. Banyak manusia sekarang kan di situ ada kekurangannya, tidak mau sabar mengikuti proses, tidak mau sabar menjalani proses. Karena segala sesuatu kan semua melalui proses. Itu aja pesan dari Guru Ratu, semoga para tetap semangat
latih-latihlah 5 unsur. Karena dengan latihan 5 unsur itu akan membuat tubuh akan semakin kuat, semakin energik, semakin energi kita semakin bagus, dan juga kekuatan energi negatif yang tubuh bisa lepas, dan pancaran energi yang kita lepaskan itu juga membersihkan lingkungan, termasuk keluarga, anggota keluarga, dimanapun kalian latihan akan memancarkan energi vibrasi yang luar biasa. Bisa juga latihan tusuk jari, tebas tangan, maupun latihan lain yang Parsina sudah kuasai, bebas yang manapun boleh, tapi yang kunci utama 5 unsur dulu. Karena itu kekuatan yang ada dalam tubuh kita, pondasi dasar maupun yang ada di alam semesta. Unsur padat, unsur air, unsur panas, unsur angin, unsur gas, itu latih semua. Oke, itu aja. Bersinar, tetap kompak di grup, tetap bersatu, erat sama Tuhan, kita harus erat sama Tuhan. Walaupun kita jauh, tapi batin rohani kita haruslah menyatu. Gitu aja kuncinya adalah kalian tetap bersabar, ikuti proses, banyak bersyukur, tetap berusaha, pasti ada jalan. Apalagi kekuatan suksma ang dharma sudah kalian miliki, itu akan sangat membantu untuk akhirnya dalam kalian melaksanakan tugas apapun. Kekuatan rohani yang kalian miliki, baik itu ajaran dan ilmunya lah satu ikatan, ibatan roh dan fisik, ibatan buku dan sampulnya tidak bisa dipisahkan itu. Oke, rahayu semua persinar, LAD, hidup jaya merdeka rahayu.